Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rek. Jumpa lagi bersama saya Iki. Nah, Rek, gimana kabar kalian, Rek? Semoga kabar kalian selalu sehat dan selalu dijauhkan dari bala musibah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Rek, seperti biasanya Iki akan ngereaction sebuah video yang menarik. Nah, Rek, Mas Iki cuma mau bilang sama kalian para saudara-saudara Mas Iki yang berada di Indonesia bahwa kalau jangan komentar ikut-ikutan Malaysia karena pakai baju Melayu di Indonesia. Nah, Rek, Mas Ikinya cuma mau bilang kepada kalian ya, Melayu itu, Rek, ya, orang pakai baju Melayu itu bukan cuma di Malaysia saja, Rek. Ingat, Rek, bukan cuma di Malaysia saja, ada juga di Brunei, Darussalam, terus di Singapura, Thailand, dan di Indonesia. Dan di Indonesia itu, Rek, banyak, Dek, di pulau-pulau tertentu seperti di Kalimantan, Sumatera, Kepulauan Riau. Gitu, Rek. Jadi kalian jangan kalau orang pakai baju Melayu kayak ini terus dibilang ikut-ikutan Malaysia. Jangan, Rek, ya, jangan asal komentar yang bukan-bukan. Komentarlah yang positif. Kalian kan udah dewasa, Rek. Oke? Oke, Rek. Gak usah basa-basi, saya sudah kebanyakan cincong ini. Jom kita tengok reaction videonya bersama-sama. Jom, Rek. Rame ya, Rek, ya. Amboy, amboy, kita kelapala, amboy, amboy. Amboy, amboy, anak siapa? Kalau mak manis ala amboy, amboy. Wah, suasana ya, Rek, ya. Ya seperti di Malaysia lah, Rek. Kalau di Kepulauan Kepri ini, Rek, ya. Dan rumahnya lihat, Rek. Wah, Masya Allah. Lihat, Rek, warganya pakai baju kurung semua. Ingat, Rek, ini bukan di Malaysia, tapi ini berada di Indonesia, yaitu berada di Kepulauan Kepri. Ya, Kepulauan Kepri kalau nggak salah di Tanjung Pinang ya, Rek, ya. Kalau salah mohon maaf ya, Rek, ya. Iya, amboy, amboy. Amboy, amboy. Masih ini mungkin hari raya ya, Rek, ya. Kurang tahu juga Mas Ikinya. Anak siapa? Ya, Rek. Rumahnya itu ya, Rek, ya, masih indah dan berseri-seri. Wah. Oh iya, hari raya kan ini, Rek. Lihat, Rek. Wah, ini mungkin open house ya, Rek. Seperti sama juga ya. Wah, lihat baju kurung dan baju Melayunya. Banyak orang yang menggunakan baju Melayu. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok kalian. Waalaikumsalam. Sampailah kita di suasana Pulau Penyengat lagi. Pulau Penyengat si Indra Sakti. Pulau Penyengat ni dia di Provinsi Kepri. Provinsi Kepri dengan Provinsi Riau itu dia berbeda. Kalian jangan salah-salah lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Buat kalian yang bertanya ini di Malaysia atau di Indonesia, ini di Indonesia. Tapi kenapa bajunya macam baju orang Malaysia? Jadi ini bukan baju Malaysia. Ini nih namanya baju Melayu. Jadi baju Melayu nih bukan hanya digunakan sama orang Malaysia aja. Kami di Indonesia pun pakai baju Melayu. Jadi budaya Melayu ini bukan hanya ada di Malaysia aja. Di Indonesia pun ada. Buat kalian yang baru tahu Provinsi Kepri atau baru mendeteksi kami itu tak kecil hati gitu. Cuman kalian jangan mempermasalahkan, berkomentar sembarangan. Yang kami buat nih konten edukasi. Orang yang tak paham tentang kenapa kami berbahasa Melayu, berbaju Melayu, kami kasih edukasi biar kalian tak tenggelam di dalam kesesatan. Habis itu kalian komen di bawah ikut-ikut Malaysia padahal tinggal di Indonesia. Jadi kami ni tak ikut-ikut Malaysia. Budaya Melayu ni memang dari zaman dahulu sudah ada. Sebelum ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei itu dah ada budaya Melayu. Jadi tak ada yang ikut-ikut Malaysia. Di Malaysia pun dia berbudaya Melayu. Di sini pun di Pulau Penyengat, Provinsi Kepri ni dia berbudaya Melayu juga. Yang kalian naik spanding ni apa hal? Ni bukan konten nak pecah belah bangsa. Zaman dulu tak ada pula yang mempertikaikan, yang mempermasalahkan. Betul, zaman dulu gak ada pula yang mempertikaikan.
Melayu. Jadi tolong kalau komentar tuh yang sopan. Walaupun kalian tak paham tentang sejarah Melayu atau sejarah zaman dahulu, setidaknya kalian punya adab. Terus nanti kalian pertanyakan lagi, tapi di sini tak ada bendera Indonesianya. Kalian datanglah ke sini, ke Tanjung Pinang. Datang. Pulau Penyengat ni dia di Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Oh ya, Dia dekat dengan betul ya, Pulau tadi Pinang. Mas Eki nya Dia di Tanjung Pinang. berbatasan. Dekat dia dengan Singapura, dengan Malaysia, negeri Johor Malaysia. Kalian datang ke sini, kalian tengok sendiri. Daripada kalian resah dan gelisah tengok orang berpakaian Melayu, mendengar orang bercakap Melayu, bagus kalian ke sini, tengok sendiri ke Pulau Penyengat. Buat kalian yang tak tahu Pulau Biar gak Penyengat, panas kalau kalian nonton itu, video Rek. ni sampai selesai, awak dah letakkan peta koordinat Pulau Penyengat di peta dunia. Kalau kalian datang ke Provinsi Kepri, siapa tahu kalian bertemu dengan Pak Polisi berpakaian Melayu dan bertanjak Melayu. Sambil-sambil lah kalian bersilaturahmi dan bertanya, Pak, Bapak ni orang Malaysia atau orang Indonesia? Karena di Provinsi Kepri, kalian jangan heran, Pak Lurah, Camat, Wali Kota, Bupati, Gubernur dan pejabat-pejabat lah, semuanya menggunakan pakaian Melayu. Tapi tak setiap hari. Ini ni bukan ikut-ikut Malaysia, kalian harus paham itu. Jadi kami ni tim apresiasi dari Kepri belum mampu membuat konten sejarah. Kami belum mampu menceritakan sejarah-sejarah Melayu. Karena semakin kesini kami bertemu sama penonton atau orang-orang yang sama sekali belum mengerti. Dia masih awam, dia buta sejarah. Mungkin dulu tak sekolah atau memang dia tak suka sejarah. Jadi kami harus kasih edukasi tentang Melayu di Kepri. Kalau kalian faham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Di Tanjung Pinang dia memang tak ada gedung-gedung tinggi seperti Jakarta. Tapi kalau kantor polisi, kantor angkatan darat, kantor angkatan laut, angkatan udara, itu banyak. Sebenarnya konten apresiasi dari Kepri itu suasana-suasana perkampungan Melayu, suasana situs bersejarah, tempat-tempat bersejarah yang masih ada dan tersisa. Kita bisa lihat suasananya walaupun secara virtual. Tapi di konten kali ini dan konten sebelumnya, kami tim apresiasi dari Kepri harus memberi edukasi yang sangat panjang supaya orang tak salah-salah lagi. Dahlah dia tak tahu keberadaan Provinsi Kepri, dia pun tak tahu tentang sejarah Melayu, jadi dia nak sedap tekak dia je berkomentar. Habis tu dia bilang kita yang bikin konten memecah belah bangsa. Konten suasana perkampungan Melayu lama atau suasana tempat-tempat bersejarah, dia bilang konten pemecah belah bangsa, konten propaganda. Jadi suasana rumah Melayu ni, rumah panggung Melayu macam gini, macam mana coba konten pemecah belah bangsanya? Coba kalian komen di bawah. Banyak-banyak bersabarlah. Kalian kalau ketemu sama komentar orang sembarangan, komentar yang tak elok, kalian jangan balas. Memang ada sebagian netizen Betul, jangan kau usah dibalas. suka-suka dia aja berkomentar. Dia cari gaduh, ya kan? Itu alasan aja dia suruh kita buat konten dengan berbahasa Indonesia. Kalau buat konten tidak dengan bahasa Indonesia, tidak mencintai negara Indonesia. Itu alasan mereka aja. Dia memang sengaja cari gaduh. Justru karena kami cinta dengan negara Indonesia lah kami buat konten tentang sejarah-sejarah. Jadi kita generasi saat ini dan generasi di akan datang bisa melihat suasana atau tempat-tempat bersejarah di Indonesia yang masih ada, yang belum hancur. Karena sekarang ni banyak tempat-tempat bersejarah, istana atau keraton yang dah tak terurus, yang udah hilang malahan. Tapaknya pun dah tak ada. Kalau tempat sejarah dah hilang semua, baru kita bercerita tu tak guna. Habis tu dia komentar lagi, kau tahu Sumpah Pemuda tak Min? Habis tu dia komentar lagi, kau hafal Pancasila tak? Hafal Undang-Undang 45 tak? Ku nak bercerita sejarah Melayu dah terbantut. Jadi buat kalian ketahui, Pulau Penyengat ni pulau yang bersejarah. Di sinilah tempat makamnya Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji. Dan itu pun masih perlu kita edukasi, karena banyak orang yang mengira Raja Haji Fisabilillah dengan Raja Ali Haji itu orang tokoh sosok yang sama. Itu berbeda. Raja Haji Fisabilillah tu yang di Pertuan Muda Kerajaan Johor Riau Lingga yang keempat. Sementara Raja Ali Haji tu cucu dari Raja Haji Fisabilillah. Jadi kalian harus paham, kalau Gurindam 12 itu karya Raja Ali Haji. Buat kalian yang bertanya macam mana nak pergi ke Pulau Penyengat ni, kalau kalian dari Jakarta nak pergi ke Pulau Penyengat ni, kalian naik pesawat atau naik kapal laut pergi ke Tanjung Pinang. Nama tempatnya Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Jangan ke Pangkal Pinang. Kalau ke Pangkal Pinang itu kalian ke Bangka Belitung. Kalau kalian dari Singapura, kalian naik kapal feri dari Pelabuhan Tanah Merah.
berangkat ke Tanjung Pinang. Karena Pulau Penyengat tuh dia di Tanjung Pinang. Kalau kalian dari Malaysia, kalian dari negeri Johor, pergi ke Jeti Setulang Laut. Dari Setulang Laut tuh naik kapal feri pergi ke Tanjung Pinang. Karena Pulau Penyengat nih di Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Ingat, Tanjung Pinang, bukan Pangkal Pinang. Kalau kalian ke Pangkal Pinang, Ingat, kalian Tanjung pergi ke Pinang, Rek. Bangka Tanjung Belitung. Pinang. Itu udah beda provinsi. Karena memang sering terjadi dulu orang salah pergi. Karena apa? Karena kurang edukasi dan kurang sosialisasi. Betul. Jadi Nah, yang ini kalian petanya, lihat Rek, ini ya. adalah koordinat Pulau Penyengat di Provinsi Kepri. Nah, Pulau Penyengat ini dia dekat dengan kota Tanjung Pinang. Nah, inilah Pulau Penyengat yang tadi kita tengok-tengok tuh. Jadi tadi si awang penghujan tuh dia lewat di depan Masjid Raya Sultan Riau. Nah, ini dia masjidnya. Dia lewat dekat depan sini nih kan. Banyak orang pakai iya, baju Melayu. Terus dia pergi ke Gudang Mesiu. Nah, nih Gudang Mesiunya. Gudang Mesiu ini tempat penyimpanan bahan bakar Oh, yang tadi senjata. itu ya, Rek, ya? Ini makam Raja Abdurrahman. Nanti kita nak ke situ juga, tapi next video lah. Nah, ini awak zoom out biar kalian nampak. Jadi Pulau Penyengat ni dia dekat dengan kota Tanjung Pinang. Kalian harus naik pompong. Tanjung Pinang itu dia di Pulau Bintan. Ini dia Pompong. Pulau Bintan. Pulau Batam, Oh. Pulau Rempang, Pulau Galang ini sudah terhubung dengan jembatan, namanya Jembatan Barelang. Dah lama Jembatan Barelang tuh. Nah, Pulau Batam dengan Pulau Bintan ini belum ada jembatan, baru nak Tapi lumayan dibikin. jauh kalau dari Singapura Kalau ya, dari Rek, ya. Batam ke Singapura ini belum ada jembatan. Kalau dari Singapura ke negeri Johor Malaysia sudah ada jembatan. Provinsi Kepri ini kan Indonesia, Singapura negara, Betul. negeri Johor Malaysia negara yang berbeda lagi. Jadi inilah perbatasan tiga negara. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali Tiga kali, aja, 1, jangan 2, banyak-banyak. 3. Jadi mungkin segitu aja Oh, harus videonya naik- dulu. naik ini, Rek. Next video baru kita upload tentang suasana sejarah lagi. Video ini memang sengaja membebel, membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering dikomentarkan di video apresiasi dari Kepri. Jadi tak salah kalian juga lah kalau kalian tak tahu tentang sejarah zaman dahulu atau sejarah Melayu, atau kalian bertanya kenapa kami berbahasa Melayu, berpakaian Melayu. Jadi kalian dah sedikit sebanyak kalian dah tahulah. Kalian kan dah dewasa semuanya. Nah, ini kita mau menuju ke Pelabuhan Kuning atau Pelantar Kuning untuk menuju ke Pulau Penyengat. Jadi pompong ini tadi berangkatnya dari Pulau Penyengat. Nah, ini sekarang dia dah nak balik ke Tanjung Pinang. Jadi inilah suasananya kalau kalian nak pergi ke Pulau Penyengat atau nak balik ke Tanjung Pinang. Naik pompong kecil atau seperti pompong. ini, Rek. Kalau di tempat kami namanya pompong. Tak tahulah di tempat kalian namanya apa. Coba kalian komen di bawah. Kalau temannya Makasih masih buat kalian perahu sudah nih, Rek. nonton. Makasih juga buat Awang Penghujan yang sudah kirim video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian gak apa-apa kan guys? Gak apa-apa, Mas. Nah, Rek, udah paham kan, Rek? Kalau bangsa Melayu tuh bukan cuma ada di Malaysia saja, tapi juga ada di Indonesia. Bahkan banyak di pulau-pulau tertentunya, Rek. Seperti di Kalimantan, Riau, terus Batam, terus Tanjung Pinang seperti tadi, ataupun ya itu, Rek, setahunya Mas Iki. Dan juga banyak lagi di negara seperti Singapura, Brunei Darussalam, terus Thailand, Vietnam kalau nggak salah ya, atau Filipina kalau nggak salah. Banyak, Rek. Jadi bangsa Melayu itu besar. Kalian harus belajar dari sejarah. Apa kalian belum nggak sekolah sejarah, Rek? Kata Abang Keprinya. Bukan kata Mas Iki, nanti Mas Iki dihujat lagi. Oke, Rek, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bisa menambah wawasan kalian bahwa biasanya orang pakai baju Melayu itu bukan ikut-ikutan Malaysia, tapi memang di Indonesia tuh ada, Rek. Itu bangsa Melayu. Oke, Rek, semoga kalian paham dan videonya sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Bye bye.